Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan mengenai Quality and Performance sebagai pemenuhan nilai tugas 4 mata kuliah MOL. Diagram Pareto adalah grafik batang yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya jumlah kejadian. Urutannya mulai dari jumlah permasalahan yang paling banyak terjadi sampai yang paling sedikit terjadi. Dalam grafik ditunjukkan dengan batang grafik tertinggi paling kiri hingga grafik terendah yang paling kanan. Dengan adanya diagram Pareto, kita dapat menemukan masalah mana yang merupakan masalah terpenting dan harus segera diselesaikan, serta masalah mana yang dapat ditunda penyelesaiannya. Pada soal, ada beberapa jenis kerusakan dalam produk mie kecil PT ABCD. Berikut adalah tabel dari jenis kerusakan tersebut dengan nilai per periode produksinya. Jenis kerusakan ini ada 6, yaitu cemaran, mie mentah, etiket rusak, mie gosong, mie hancur halus, dan mie hancur patah. Lalu untuk tabel persenan ini kita dapatkan dari sini, di mana total per jenis kerusakan dibagi jumlah seluruh total jenis kerusakan dikali 100%. Yang pertama, mie hancur halus, 479 dibagi 1451 dikali 100% sama dengan 33,01%. Selanjutnya cemaran, yaitu 341 dibagi 1451 dikali 100% sama dengan 23,50%. Etiket rusak, 319 dibagi 1451 dikali 100% sama dengan 21,98%. Mie hancur patah sama dengan 206 dibagi 1451 dikali 100% sama dengan 14,20%. Mie mentah 90 dibagi 1451 dikali 100% sama dengan 6,20%. Mie gosong 16 dibagi 1451 dikali 100% sama dengan 1,10%. Kemudian untuk kumulatif ini, persenannya per jenis kerusakan ditambah persenan di atasnya. Misalnya 33,1%, yang maka karena yang pertama, maka 33,01% ditambah 0. Selanjutnya 23,50% ditambah 33,01% sama dengan 56,51%. Begitupun selanjutnya. Setelah semua data terkumpul, maka beginilah diagram Paretonya, di mana grafik yang paling tinggi adalah mie hancur halus. Dapat disimpulkan bahwa akar permasalahan pada produk mie kecil yang harus segera ditangani adalah mie hancur halus. Kerusakan ini dapat disebabkan oleh kualitas bahan baku yang tidak sesuai. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1 bahwa pemasok bahan baku tepung terigu, yaitu PQR Flour Mills, mungkin memasok bahan baku yang tidak sesuai seperti sebelumnya. Namun, kerusakan ini tidak hanya dipicu oleh bahan baku yang tidak sesuai, ada penyebab lain yang mungkin menyebabkan produk mie kecil dapat mendapat keluhan pelanggan. Selanjutnya yaitu mengenai diagram Ishikawa. Diagram sebab akibat dikembangkan oleh Dr. Kaoru Ishikawa pada tahun 1943 atau 1943, sehingga sering disebut diagram Ishikawa. Diagram sebab akibatnya menggambarkan garis dan simbol-simbol yang menunjukkan hubungan antara akibat dan penyebab suatu masalah. Diagram ini juga digunakan untuk mengetahui akibat dari suatu masalah untuk selanjutnya diambil tindakan perbaikan dari akibat tersebut. Kemudian dicari beberapa kemungkinan penyebabnya. Penyebab masalah ini pun dapat berasal dari berbagai sumber utama, yaitu measurement, environment, material, and method. Berikut adalah contoh untuk diagram Ishikawa-nya. Sebagai contoh, manajer operasi ABCD menganalisis ada beberapa penyebab terjadinya produk cacat diantaranya, yaitu ada manajemen tidak fokus, kurangnya pelatihan karyawan, kontrol kualitas yang sembarangan, alat-alat produksi yang tidak optimal, produksi yang berantakan, pendidikan karyawan yang rendah, kualitas bahan baku yang tidak sesuai, kelompok kerja tidak solid, kontrol suhu selama produksi tidak stabil, mesin pendukung yang sering rusak, kapasitas yang kurang, dokumentasi pencatatan berantakan, dan terakhir desain produk yang kurang bagus. Dari penyebab-penyebab tadi, kita kategorikan ke dalam faktor utama kerusakan produk dalam diagram Ishikawa. Yang pertama, mesin.
permasalahan dalam mesin ini yaitu mesin pendukung yang sering rusak dan alat produksi tidak optimal. Yang kedua, permasalahan dalam kategori ini yaitu manajemen tidak fokus, kurangnya pelatihan karyawan, pendidikan karyawan rendah, atau kelompok kerja tidak solid. Yang ketiga, measurement atau pengukuran. Yang menjadi permasalahannya adalah kapasitas yang kurang. Yang keempat, environment atau lingkungan. Permasalahannya adalah kontrol suhu selama produksi tidak stabil. Yang kelima, material. Kualitas bahan baku yang tidak sesuai merupakan masalah yang penting, di mana bahan baku ini terdiri dari tepung terigu, bumbu, dan minyak goreng. Yang terakhir, metode. Dalam kategori ini dimaksudkan metode yang digunakan selama proses produk bermasalah, diantaranya dokumentasi, pencatatan berantakan, produksi yang berantakan, mesin produksi yang kurang bagus, dan kontrol kualitas yang sembarangan. Solusi agar tidak terjadinya kerusakan produk lagi adalah dengan memperketat quality control, yaitu dengan melakukan pemeriksaan reproduksi. Maksudnya adalah PT ABCD harus memastikan jika bahan baku utama pembuatan produk merupakan bahan terbaik dan terpilih. Hindari penggunaan bahan yang kurang baik agar produksi menjadi lebih maksimal. Selain bahan baku, pihak quality control juga wajib melakukan pengontrolan dan pengawasan terhadap mesin-mesin yang digunakan sebagai alat untuk memproduksi produk. Kemudian pada saat menggunakan mesin produk harus diinspeksi atau diperiksa oleh pihak quality control. Caranya adalah dengan mengambil sampel secara acak dari setiap mesin. Dengan begitu, mereka dapat melihat ketika ada sesuatu yang tidak benar dalam prosesnya. Apabila terdapat kesalahan pada sampel produk, maka quality control berhak menghentikan sementara proses produksi agar dapat ditemukan kesalahan tersebut. Setelah masalahnya ditemukan dan diperbaiki, proses dapat dilanjutkan. Lalu, untuk mencegah produk tidak cacat saat sampai di tangan pelanggan adalah dengan menguji produk setelah produksi. Dengan begitu, PT ABCD bisa melihat jika ada masalah dengan produk tersebut. Produk tidak boleh dijual agar tidak mendapatkan respon negatif dari konsumen. Lalu selanjutnya bagian ketiga yaitu peta kendali. Peta kendali atau control chart adalah bagian dari statistik proses kontrol. Peta kendali ini memiliki 3 garis. Yang pertama ada garis tengah atau CL, garis batas atas atau UCL, dan garis batas bawah LCL. Peta kendali ini bertujuan untuk menentukan suatu proses yang berada dalam pengendalian statistik, memantau secara terus-menerus agar proses tetap stabil, dan menentukan kemampuan proses atau proses capability. Lalu di sini ada contoh pola sampel peta kendali. Di sini jumlah sampelnya ada 5 dan X-nya atau jam pengambilan sampelnya yaitu sampai jam ke-15. Lalu di sini ada X bar dan R. Untuk menentukan nilai X bar yaitu jumlah semua nilai sampelnya dibagi banyaknya X, sehingga didapatkan nilai X bar seperti ini. Dan untuk R yaitu nilai maksimum per sampel dikurangi nilai minimum per sampel. Sebagai contoh, pada sampel pertama yaitu nilai maksimumnya 9,1 dan nilai minimumnya 5,1, sehingga R-nya didapat 4. Untuk menentukan nilai UCL dan ECL, kita memerlukan nilai konstanta A2, D3, dan D4. Karena tadi jam pengambilan sampai 15, maka untuk A2-nya 0,223, D3-nya 0,347, dan D4-nya 1,653. Nah, untuk X bar ini merupakan rata-rata dari X bar, dan R bar merupakan rata-rata dari nilai R. X bar dan R bar ini digunakan sebagai nilai CL pada peta X bar maupun peta R. Lalu untuk menentukan nilai LCL dan UCL, kita memakai rumus seperti ini. Setelah dihitung menggunakan rumus, akan didapatkan nilai-nilai seperti ini. Lalu setelah semua penghitungan selesai, kita dapat membuat grafik. Dan grafik ini kita bikin 2, yang pertama ada R chart dan yang kedua X bar chart. Kesimpulan dari kedua diagram ini adalah proses manufaktur pada PT ABCD dalam produk mie kecil masih dalam kendali. Nah, dilihat dari grafiknya, proses ini stabil dan tidak memerlukan tindakan lebih lanjut karena nilai R maupun nilai X bar masih dalam batas CL, tidak melebihi nilai UCL dan juga LCL. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.